masuk, silahkan duduk menjaga privasi pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Zulfa yang berjaga pada pagi hari ini. Bisa dibantu dengan Ibu siapa? Ini Bu Rahma. Baik, dengan Ibu Rahma. Rumahnya di mana Bu? Di Bank, Mbak. Baik, di Candipang ya. Nah, kalau ini ada yang bisa saya bantu Ibu? Mbak, saya mau tanya, kalau saya kan mau suntik kaki, tapi saya masih menyusui. Oh ya baik. Ini anak yang pertama ya? Iya. Baik, saya akan menjelaskan karena Ibu kan sedang menyusui ya Bu. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, nanti waktunya kurang lebih 15 menit. Ibu bersedia? Dan jika Ibu bersedia, kita mulai ya Bu. Nah, jadi suntik KB itu yang kombinasi dan progestin. Nah, karena Ibu sedang menyusui, maka saya jelaskan yang progestin aja ya Bu ya. Jadi suntik progestin itu adalah suntik yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Nah, itu yang berisi hormon progesteron. Nah, itu nanti disuntikannya di bokong kanan atau kiri. Nah, untuk efektivitasnya itu sangat efektif untuk mencegah kehamilan apabila dilakukan secara teratur dan sesuai dengan jadwal. Jadi kan nanti pasti setiap suntik itu kan nanti ada jadwalnya. Nanti itu harus secara rutin sesuai dengan jadwal. Nah, nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan jadwal, nanti akan mengurangi keefektivitasannya. Nah, suntik progestin ini juga ada kelebihan dan kekurangannya Bu. Pelan-pelan ya. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya Bu. Nah, untuk kelebihannya sendiri, dia tidak mengganggu dalam hubungan seksual karena tidak ada alat yang dimasukkan seperti IUD. Kalau IUD kan ada benda yang dimasukkan ya, jadi mungkin akan sedikit mengganggu hubungan seksual. Nah, terus itu efektif untuk ibu menyusui karena kan tidak mengganggu proses menyusui, hormonnya yang mengandung cuma progesteron aja. Nah, terus yang selanjutnya tidak perlu pemeriksaan pambul, itu untuk kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, dia tidak melindungi dari penyakit menular seksual karena kan dia disuntikan ya Bu, jadi tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Nah, terus ketergantungan dengan pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena kan setiap 3 bulan sekali kan harus kontrol ya Bu, tidak seperti yang MOW MOP. Kalau MOW MOP kan dia tidak perlu kontrol terus ya Bu. Nah, terus yang kekurangan yang selanjutnya, dia kembali suburnya lama, itu bisa 6-12 bulan. Jadi kalau misalnya ibu mau punya anak lagi, itu kembali ke suburannya lama untuk KB ini. Nah, makanya ada beberapa, kalau misalnya ibu yang baru menikah itu kan ada beberapa yang ingin menunda kehamilan. Nah, itu tidak kami sarankan untuk menggunakan KB suntik karena dia kembali suburnya lama. Jadi kalau ibu yang biasanya menunda kehamilan di awal kehamilan pertama itu biasanya nanti kita rekomendasikannya ke pil KB karena kan itu kembali suburnya lebih cepat. Itu untuk kekurangan dan kelebihan KB suntik. Nah, untuk cara penggunaannya, dia disuntikkan pada bokong. Kalau pertama kali bisa pada siklus haid hari pertama sampai hari ke-7 itu bebas. Kenapa kok harus pada saat haid untuk yang pertama kali? Karena bisa dipastikan kalau haid itu berarti kondisi ibu sedang tidak dalam kondisi hamil. Nah, pada bagian bokong ya Bu, itu selama 3 bulan sekali, boleh bokong kanan atau bokong kiri. Misalnya bulan ini kanan, nanti 3 bulan lagi di kiri, itu boleh. Itu untuk cara penggunaannya. Nah, untuk cara kerjanya itu yang pertama itu mencegah ovulasi, yang kedua dia mengentalkan lendir serviks. Artinya kalau lendir serviks itu kental, sperma itu tidak akan mudah masuk membuahi sel telur. Nah, yang ketiga dia mencegah penempelan embrio pada dinding rahim. Karena kan ada hormon progesteron yang tadi mencegah untuk mengentalkan lendir serviks itu ya Bu. Nah, jadi untuk cara kerjanya tadi mencegah ovulasi, terus mengentalkan lendir serviks, dan mencegah penempelan embrio pada dinding rahim. Selanjutnya saya jelaskan tentang efek samping. Kalau tadi saya cara kerja, sekarang ke efek samping. Yang pertama untuk efek sampingnya yaitu gemuk atau gangguan pada berat badan. Yang kedua ada jerawat, terus mual, pusing, terus ada bercak seperti flek gitu. Dan efek samping ini tidak semua ibu tuh mengalami, jadi tergantung penerimaan masing-masing tubuh ibu. Nah, selanjutnya ada syaratnya yang pertama usia reproduksi, yang kedua ibu menyusui, dan terus yang selanjutnya ibu tidak dalam kondisi haid.
Terus tidak diperbolehkan pada ibu yang memiliki risiko penyakit seperti kanker, jantung, tumor dan lain sebagainya. Nah itu tentang penjelasan KB suntik progesterin. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Mbak, itu apa suntik KB kayak gitu yang itu harus 3 bulan kah? Iya, kalau untuk yang KB suntik progesterin itu 3 bulan sekali Ibu. Nah kalau kombinasi nanti ada yang 1 bulan sekali gitu. Jadi untuk yang progesterin ini disuntikannya selama 3 bulan sekali gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Cukup? Baik, jika cukup kita evaluasi sedikit tentang efek sampingnya. Tadi ada apa aja Bu untuk penggunaan KB suntik progesterin ini? Efek sampingnya gemuk, terus jerawat, terus mual, pusing. Nah tapi perlu digaris juga ya bahwa efek samping itu tidak semua ibu mengalami. Jadi mungkin ada beberapa ibu yang mengalami, ada beberapa yang tidak, karena kan tergantung dengan penyesuaian diri dan penerimaan masing-masing tubuh ibu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Mbak, itu kalau kayak gitu yang 3 bulan sekali, entah haid nggak? Kalau haid tetap haid ya Bu, tapi nanti kembali ke suburannya yang lama, 6 sampai 12 bulan gitu. Nanti ada bercak juga kayak flek-flek gitu. Jadi itu hal yang wajar misal terjadi selama 3 bulan pertama, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, terus tadi kita evaluasi Ibu juga sudah paham. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Dokumentasi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 telah dilakukan konseling KB suntik progesterin pada Nyonya R pukul 14 dengan hasil pasien paham dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, tanda tangan nama terang.